Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahira Anissa Al-Fatihah, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar dari kelas PGSD 2A dengan nomor NPM 24066 Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis buku Bahasa Indonesia kelas 4 SD dalam kurikulum Merdeka. Selamat menyaksikan. Baik, jadi buku yang saya analisis yaitu buku Bahasa Indonesia kelas 4 SD edisi revisi 2023 dengan nama penulis yaitu Eva Yulia Nukman dan Sisila Erni Setiowati. Dan penerbitnya yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2023. Jadi yang saya analisis di sini yaitu menganalisis 4 keterampilan bahasa dan struktur kebahasaan serta kesastraan. Baik, langsung saja masuk kepada materi yang pertama, yaitu hasil analisis 4 keterampilan bahasa. Yang pertama yaitu membaca. Dalam bab 3 halaman 104, dalam fokus kajian melatih kelancaran membaca teks pendek secara berpasangan dan memahami isi bacaan melalui pengucapan dan intonasi yang tepat. Membaca adalah keterampilan memahami teks tertulis baik secara lisan maupun dalam hati. Dalam kegiatan ini, siswa membaca teks awas secara berpasangan sambil memperhatikan pelafalan dan intonasi. Kedua hal ini termasuk unsur fonologi, khususnya suprasegmental, karena melibatkan tekanan, suara, dan nada yang dapat memengaruhi makna ujaran. Kegiatan ini juga melibatkan psikolinguistik, karena siswa memproses bunyi, struktur kalimat, dan makna secara bersamaan. Jika siswa membacakan teks kepada teman, maka muncul pula aspek pragmatik, khususnya ilokusi representatif, saat mereka menyampaikan informasi sesuai isi bacaan. Yang kedua yaitu menulis. Dalam bab 3 halaman 110 dan 112, dalam fokus kajian menulis kalimat, petunjuk arah, dan teks deskripsi dengan struktur yang runtut dan jelas. Menulis adalah keterampilan menuangkan ide secara tertulis. Dalam kegiatan ini, siswa menulis kalimat menggunakan awalan ber, menggunakan petunjuk arah, dan menyusun teks deskripsi rute dari rumah ke sekolah. Nomor 3 yaitu menyimak. Dalam bab 3 halaman 100 dengan fokus kajian menyimak penjelasan guru dan cerita lisan untuk memahami makna simbol dan arah dalam konteks lalu lintas. Menyimak adalah keterampilan memahami informasi yang disampaikan secara lisan. Dalam kegiatan ini, siswa menyimak penjelasan guru tentang rambu lalu lintas dan petunjuk arah. Mereka juga mendengarkan cerita pendek yang dibacakan, lalu menangkap isi dari maknanya secara utuh. Dan yang terakhir yaitu berbicara. Dalam bab 3 halaman 101 dan 105 dengan fokus kajian melatih kemampuan menyampaikan pendapat secara lisan dengan sopan dan relevan terhadap topik. Berbicara adalah keterampilan menyampaikan informasi, gagasan, atau pendapat secara lisan kepada orang lain. Melalui kegiatan diskusi, siswa belajar mengungkapkan pendapat, mendengarkan tanggapan, serta menyampaikan ide dengan intonasi, volume suara, dan sikap tubuh yang tepat. Ini penting untuk membangun kemampuan komunikasi yang santun dan efektif. Baik, selanjutnya masuk kepada hasil analisis struktur kebahasaan dan kesastraan. Yang pertama yaitu fonologi. Dalam bab 3 halaman 99 dengan fokus kajian mengidentifikasi pelafalan dan intonasi dalam pengucapan kata-kata peringatan seperti awas, serta menyusun dan mengucapkan kalimat petunjuk arah berdasarkan denah atau situasi lalu lintas. Fonologi adalah cabang ilmu bahasa atau linguistik yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa, proses terbentuknya, dan perubahannya. Dalam pembelajaran ini, siswa dilatih mengucapkan kata seperti awas dengan pelafalan tekanan suara dan intonasi yang tepat agar fungsi peringatannya tersampaikan. Hal ini termasuk dalam unsur suprasegmental dalam fonologi, yaitu tekanan, intonasi, tempo, dan jeda dalam ujaran. Aspek ini juga berkaitan dengan fonetik artikulatoris, yaitu bagaimana bunyi dihasilkan oleh alat ucap. Ketepatan pelafalan memengaruhi kejelasan dan makna, sehingga berhubungan dengan semantik, yaitu cara makna terbentuk dan dipahami.
Selain itu, saat siswa membaca denah dan menyampaikan petunjuk seperti belok kiri di ujung jalan, mereka memproses informasi linguistik dan spasial secara bersamaan. Proses ini melibatkan psikolinguistik karena siswa memahami dan memproduksi bahasa sambil membayangkan arah dalam konteks nyata. Lalu yang kedua yaitu semiotik. Dalam bab 3 halaman 100 dan 101 dengan fokus kajian mengamati warna, bentuk, dan simbol pada rambu-rambu lalu lintas serta menafsirkan makna dan masing-masing tanda. Semiotik adalah cabang ilmu yang mempelajari tanda dan maknanya. Dalam pembelajaran ini, siswa mengamati warna dan simbol pada rambu lalu lintas, seperti warna merah untuk larangan dan warna kuning untuk peringatan. Mereka memahami hubungan antara penanda atau simbol atau warna dan petanda yaitu makna. Misalnya, simbol anak yang menyeberang berarti pengguna jalan harus berhati-hati. Jika siswa menjelaskan makna simbol secara lisan atau tulisan, kegiatan ini juga menyentuh pragmatik, khususnya tindak tutur ilokusi direktif, karena siswa menyampaikan makna dalam bentuk ajakan atau peringatan sesuai konteks. Lalu nomor 3 yaitu morfologi. Dalam bab 3 halaman 101 dan 102 dengan fokus kajian mengidentifikasi penggunaan awalan ber pada kosakata baru dan menyusun argumentasi sederhana. Morfologi adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur dan pembentukan kata. Dalam kegiatan ini, siswa mempelajari awalan ber sebagai hasil dari afiksasi, khususnya prefiks, yang diletakkan di awal kata dasar, seperti pada kata bermain atau berjalan. Siswa juga dikenalkan bentuk pengecualian, yaitu perubahan ber menjadi be, seperti pada kata bersertifikat. Pengenalan bentuk ini melibatkan psikolinguistik karena siswa memproses bentuk yang tidak selalu mengikuti pola umum dan menghubungkannya dengan makna. Kegiatan menyusun paragraf argumentasi juga melibatkan sintaksis, sedangkan saat siswa menyampaikan pendapat secara lisan, muncul aspek pragmatik, khususnya tindak tutur ilokusi ekspresif saat menyatakan persetujuan atau ketidaksetujuan, dan ilokusi direktif saat memberi saran atau ajakan. Lalu selanjutnya nomor 4 yaitu psikolinguistik. Dalam bab 3 halaman 103 dengan fokus kajian mengamati simbol dan warna pada rambu lalu lintas untuk membedakan makna dan menyampaikan kembali hasil pengamatan secara lisan. Psikolinguistik adalah cabang linguistik yang mempelajari bagaimana bahasa diproses dalam pikiran. Dalam kegiatan ini, siswa mengamati gambar rambu lalu lintas, membedakan warna dan bentuk, lalu memperkirakan maknanya. Proses ini melibatkan pengolahan bahasa secara visual dan mental. Jika hasil pengamatan disampaikan secara lisan, muncullah aspek pragmatik, khususnya tindak tutur ilokusi representatif saat menjelaskan makna dan direktif saat memberi saran berdasarkan simbol. Lalu selanjutnya nomor 5, yaitu tata wacana. Dalam bab 3 halaman 112 dengan fokus kajian menulis teks deskripsi rute perjalanan dengan struktur yang utuh terdiri dari bagian awal, isi, dan akhir. Tata wacana adalah cabang ilmu linguistik yang mengkaji kepaduan dan hubungan antar kalimat dalam sebuah teks. Dalam kegiatan ini, siswa menulis teks deskripsi tentang rute menuju sekolah dengan mengikuti struktur paragraf yang utuh, seperti pembuka, isi, dan penutup. Siswa diarahkan menggunakan kata sambung seperti kemudian, setelah itu, atau lalu, agar alur tulisan logis dan mudah dipahami. Struktur wacana yang baik akan membantu pembaca mengikuti arah dan urutan dengan jelas sesuai dengan fungsi dan teks deskripsi. Lalu selanjutnya nomor 6 yaitu pragmatik. Dalam bab 3 halaman 101 dengan fokus kajian mengidentifikasi makna kata peringatan seperti awas dalam konteks situasi sebagai bentuk tindak tutur untuk memengaruhi pendengar. Pragmatik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari bagaimana makna ujaran dipahami berdasarkan konteks. Dalam kegiatan ini, siswa membaca teks yang mengandung kata peringatan seperti awas,
Kata ini termasuk dalam tindak tutur ilokusi direktif, yaitu ucapan yang dimaksudkan untuk mengarahkan atau memengaruhi tindakan orang lain. Dalam hal ini memperingatkan agar berhati-hati. Secara fonologis, khususnya dalam aspek suprasegmental, kata awas juga harus diucapkan dengan intonasi tinggi dalam tekanan suara agar pesan peringatannya tersampaikan secara efektif. Selain itu, kegiatan ini melibatkan psikolinguistik karena siswa memproses makna kata awas tidak hanya sebagai bunyi atau tulisan, tetapi juga mengaitkannya dengan konteks bahaya yang mereka pahami melalui pengalaman. Selanjutnya nomor 7 yaitu semantik. Dalam bab 6 halaman 185 dengan fokus kajian menafsirkan makna kata dan larik dalam puisi serta memahami penggunaan bahasa kiasan seperti majas metafora. Puisi yang digunakan membuat majas metafora yang memperkaya makna larik dengan simbol atau perbandingan tidak langsung. Hal ini juga menunjukkan keterkaitan dengan kajian kesastraan karena siswa belajar menikmati keindahan bahasa dan memahami pesan puitis melalui pilihan diksi, suasana, dan imajinatif. Lalu selanjutnya nomor 8 yaitu sosiolinguistik. Dalam bab 6 halaman 191 dengan fokus kajian menyampaikan laporan hasil kerja kelompok secara lisan dengan penggunaan bahasa sosial. Sosiolinguistik adalah cabang linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dan situasi sosial. Dalam kegiatan ini, siswa bekerja dalam kelompok untuk mempresentasikan laporan membaca. Mereka menyesuaikan penggunaan bahasa baik saat berdiskusi dalam kelompok maupun saat berbicara di depan kelas, dengan memperhatikan kesantunan, kejelasan, dan siapa lawan bicaranya. Secara pragmatik, penyampaian laporan mencerminkan tindak tutur representatif dan direktif, karena siswa menyampaikan informasi sekaligus memberi penekanan atau ajakan. Dari sisi psikolinguistik, siswa mengolah informasi dari bacaan, mengorganisasi isi laporan, dan menyampaikannya secara lisan melalui proses berpikir dan berbahasa yang terintegrasi. Lalu selanjutnya nomor 9, yaitu prosa. Dalam bab 6 halaman 186 dan 187 dengan fokus kajian mengidentifikasi unsur cerita dalam teks narasi berupa tokoh, latar, dan alur yang saling berkaitan membentuk suatu peristiwa. Prosa adalah bentuk karya sastra berupa tulisan bebas yang tidak terkait oleh irama, rima, atau pola tertentu. Salah satu bentuk prosa adalah cerita naratif atau narasi, yaitu teks yang menceritakan rangkaian peristiwa berdasarkan urutan waktu dan memiliki unsur-unsur seperti tokoh, latar, dan alur. Teks berpetualang di Sabana Sumba merupakan prosa naratif fiksi anak yang menggambarkan pengalaman tokoh utama mengunjungi Sabana Sumba. Teks ini menyajikan cerita imajinatif dengan penggunaan kata-kata bermakna, kias, dan mendeskripsikan suasana yang dapat merangsang daya imajinasi pembaca. Lalu selanjutnya nomor 10 yaitu puisi. Dalam bab 6 halaman 180 dengan fokus kajian membaca dan menanggapi puisi dengan memperhatikan keindahan bahasa, intonasi, dan penekanan yang tepat. Puisi adalah karya sastra yang menyampaikan perasaan dan gagasan melalui kata-kata yang singkat, indah, dan penuh makna. Dalam kegiatan ini, siswa membaca puisi seperti Raja Ampatku, Sungai, atau Dahulu dan Kini, lalu menanggapi makna dan suasana yang disampaikan. Saat membaca puisi, siswa belajar menggunakan tekanan, intonasi, dan jeda yang tepat agar makna dan emosi puisi terasa lebih kuat. Inilah yang disebut unsur fonologi atau unsur bunyi dalam puisi. Selain itu, membaca dan menanggapi puisi juga melibatkan psikolinguistik karena siswa memproses makna secara mental lalu menyampaikannya kembali dalam bentuk tanggapan lisan atau tulisan. Lalu selanjutnya drama. Dalam bab 6 halaman 189 dengan fokus kajian mengidentifikasi teks narasi menjadi drama pendek dengan memperhatikan unsur cerita dan makna kata kiasan secara kontekstual dan imajinatif. Drama merupakan karya sastra berbentuk dialog yang dapat dipentaskan dengan unsur tokoh, latar, alur, dan konflik. Dari
halaman 189 terdapat teks anak-anak Merapi mengandung semua unsur tersebut sehingga cocok dikembangkan menjadi naskah drama untuk dimainkan siswa. Secara semantik, teks ini memuat kata-kata konotatif seperti gunung sedang marah yang perlu ditafsirkan secara imajinatif. Secara psikolinguistik, siswa memproses cerita dalam pikiran, menyusun ulang menjadi dialog, lalu menyampaikannya melalui ekspresi lisan yang utuh. Pembelajaran ini mengembangkan daya imajinasi, empati, dan keterampilan berbicara siswa secara terpadu. Dan yang terakhir yaitu sintaksis. Pada bab 6 halaman 183 dan halaman 184 dengan fokus kajian menyusun kalimat efektif dan mengembangkan paragraf deskriptif atau naratif berdasarkan struktur kalimat yang benar. Sintaksis adalah cabang linguistik yang mempelajari cara menyusun kata menjadi frasa, klausa, dan kalimat. Dalam kegiatan ini, siswa belajar membentuk kalimat efektif dengan memperhatikan subjek, predikat, objek, dan keterangan, atau yang biasa disebut SPOK, serta menyusun paragraf yang runtut dan logis. Contoh kalimat yang tidak efektif seperti pohon rindang dan sejuk suasananya. Sedangkan untuk kalimat yang efektif yaitu suasana di bawah pohon rindang itu sejuk. Kalimat-kalimat tersebut menunjukkan pentingnya urutan dan kelengkapan unsur kalimat agar kalimat tersampaikan dengan jelas. Secara semantik, kalimat yang tersusun dengan baik membantu siswa menyampaikan makna secara tepat. Dari sisi psikolinguistik, siswa memproses struktur kalimat secara mental saat menyusun dan menyampaikan gagasan. Jika disampaikan secara lisan, kegiatan ini juga mencakup aspek fonologi dan pragmatik, karena siswa memperhatikan intonasi dan konteks saat berkomunikasi. Jadi kesimpulan dari buku yang saya analisis yaitu buku Bahasa Indonesia kelas 4 SD mengajarkan keterampilan menyimak, membaca, berbicara, dan menulis secara seimbang. Siswa juga belajar tentang aturan bahasa seperti cara menyusun kalimat, memilih kata yang tepat, serta berbicara sesuai situasi. Dari sisi sastra, siswa dikenakan pada puisi, prosa, dan drama yang melatih imajinasi dan memahami pesan dalam cerita. Pembelajaran ini membantu siswa menjadi lebih percaya diri, kreatif, dan berkomunikasi dengan baik. Mungkin sekian presentasi hasil analisis buku Bahasa Indonesia kelas 4 SD dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam segi penyampaian ataupun dalam hasil analisisnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.